Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa. Mau makan dosa, mau minum dosa, mau mati dosa. Mau mati aja pakai dosa, saudara. Baik, masya Allah. Pak, bulan Ramadan bulannya kita buat ngerem ya. Ngerem dari yang halal apalagi terhadap yang haram. Kalau siang hari makan boleh nggak boleh? Nggak boleh. Kalau siang hari minum boleh apa nggak boleh? Nggak boleh. Siang hari banyak yang dilarang yang padahal sebenarnya dihalalkan oleh Allah. Nah ini artinya melatih diri kita untuk bisa membatasi diri dan menguasai hawa nafsu kita terhadap yang halal apalagi terhadap yang haram. Bu, Pak, makin lemes jawabnya. Udah pengen buka apa gimana ini? Sahurnya cuma sesuap. Ya Rabbi, silakan ada yang mau bertanya angkat tangannya. Iya Ibu boleh, silakan nama Ibu dan pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Ninin dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, Bulak Macan Permai, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Begini Pak Ustadz, ada teman saya, beliau itu orang tuanya sudah bercerai. Nah, kemudian dia mau ke rumah nengokin bapaknya karena bapaknya itu lagi sakit. Cuma sama ibunya itu nggak boleh. Bagaimana baiknya kira-kira Pak Ustadz? Gitu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mau dikunjungi ini mertuanya atau siapa? Bukan, bapaknya. Oh, bapaknya sakit. Oh bapaknya sakit. Iya. Oh gitu. Oke. Ibunya melarang gitu, nggak boleh. Oh gitu. Oke, baik. Terus Gitu Ibu aja. pertanyaannya? Ya gimana baiknya gitu untuk anak ini, ya, baik. untuk teman saya ini. Baik. Gitu. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya enggak orang nanyanya mau. Masa saya yang jawab. Mau tukeran kita jadi host yuk. Ustadz silakan. Ustadz Nur Effendi Fadol. Silakan Ustadz Fadol. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Menurut saya ini persoalan memang tidak mudah ya. Tapi kalau kita mengacu kepada tujuan dari kita ibadah puasa atau ibadah secara umum, sebenarnya itu kan tujuan utamanya la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah wal 'afina 'anin nas. Dia suka memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kalau pertanyaan tadi yang Ibu sampaikan terkait seorang anak ingin menjenguk orang tuanya tapi dilarang sama ibunya, itu sebenarnya pasti ada sesuatu masalah ya. Dan memang yang namanya masalah kita nggak tahu tingkat persoalannya seperti apa. Kalau seandainya seorang yang sudah memahami tentang hakikat sebagai muslim mukmin bertakwa, saya yakin masalah sehebat apapun yang dialami oleh beliau pasti tanpa dia minta maaf pun dia akan memaafkan. Tapi ini Ustaz David terus terang perkara yang enggak mudah. Ya, itu hanya mampu dilakukan oleh orang yang betul-betul bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak bermaksud mengatakan ibu itu enggak bertakwa, tidak. Mungkin memang saya katakan tadi enggak mudah. Karena enggak mudah itulah Allah berikan balasan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ini pelajaran buat kita bersama Bapak sekalian. Kalau kita misalnya Ustaz David difitnah orang, ya, dicemarkan nama kita oleh orang lain, tapi kemudian karena kita paham tentang hakikat takwa, maka kita harus memaafkan. Ya, kayak Ustadz Abdul Kafi. Beliau rentan sekali dapat fitnahan, dapat ujian. Apalagi orangnya ganteng kayak beliau cuma sekalian. Masya Allah. Ya. Ya. Antum juga ganteng Mas. Kalau Anda cantik, Anda perempuan berarti. Jadi jamaah, kita melakukan sifat husnuzon sama ibu itu mungkin ada sesuatu ya. Nah, sikapnya sebagai seorang anak bagaimanapun, kalau memang bisa dia terima dengan lapang dada, mungkin cari momen yang lain ya. Tapi saya yakin Bapak sekalian, doakan supaya ibu yang masih melarang itu mudah-mudahan suatu saat ya, karena ada juga kasus Bapak sekalian ya, suatu saat bisa berubah ya. Ada seorang ayah yang tidak mau menikahi anaknya karena masalah-masalah berat ya.
Tapi kemudian seiring waktu berjalan, mungkin juga dengan doa-doa tadi yang diyakini Allah akan kabulkan, dia beramal juga dengan sesuatu yang bisa mengantarkan doa, akhirnya suatu saat bapaknya bisa nikahin Ustaz David. Padahal di saat itu pernah mengancam, saya nggak akan nikahi kamu. Nah, bagaimana dia berwali, sementara dia masih punya orang tua. Nah, mudah-mudahan kita doakan ya, ibu itu bisa melunak dan suatu saat anak tersebut juga ada kesempatan untuk bisa menjenguk ayahnya. Nah, minimal saat itu doakan yang terbaik. Ya Rabb, ya saya doakan ayah saya biar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sabarkan diri, mudah-mudahan juga dengan sabar dan salat, wasta'inu bisabri wassalah, Allah akan tolong kemudahan di dalam urusan tersebut. Demikian Ibu ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi kesimpulannya Ustadz Bu tadi, jadi tetap kalau ibunya ngelarang kita nggak apa-apa, kita nggak ke tempat orang tua kita, ke ayah kita gitu, nggak apa-apa. Ya kondisional tadi Ustaz David, mungkin ada larangan dari ibu, ada masalah apa kita nggak paham. Ya kan kita nggak, tapi intinya kita boleh nggak datang atau nggak usah. Tadi saya bilang nunggu waktu dulu, momen. Nanti dulu ya. Kalau nanti memang ya, ada Bu, kesempatan tertentu bisa, boleh kita datang lagi insya Allah. Oh gitu ya, baik-baik. Tapi kalau anaknya bandel gimana Ustadz? Ya sebenarnya sih gimana ya. Oh iya kan anaknya namanya, maaf ya Bu Sebenarnya ya. kan Ini dia maaf juga Ustadz, rindu sama bapaknya saya tuh. mewakili anaknya tadi perasaannya. Iya benar. Namanya kangen sama bapak ya kan gitu, gimana? Bener, Boleh nggak anak Gimana, itu? Ustaz? Iya Bandel baik, gimana, Ustaz begini, Kafi? ada konsep gini, la ta'ata bima'siyatil khaliq. Tidak boleh kita itu taat kalau misalkan perintah daripada yang dia perintahkan itu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Seorang anak punya bapak, seorang anak punya ibu. Mereka itu adalah orang tuanya. Bagaimanapun seorang anak itu nanti di akhirat dipanggil binnya itu bin bapaknya. Iya. Saya Abdul Kafi bin ayah saya. Gak mungkin binnya bin fulan. Maka dari hal ini kita harus sama-sama saling menjaga perasaan kedua orang tua. Dengan cara apa? Yang pertama, mungkin orang tua pernah sakit hati dengan suami, akhirnya berpisah. Iya. Iya, orang tua melarang jangan kamu ketemu bapak kamu. Ya nggak apa-apa, kita nggak usah nurutin perkataan ibu. Karena silaturahim kepada orang tua hukumnya wajib. Orang yang memutus silaturahim doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan bahaya. Iya. Maka caranya bagaimana? Boleh kita jenguk orang tua tanpa bilang ibu. Tuh, begitu. gitu ya? Jadi ibunya ngerasa juga dihargai, orang tua bapaknya juga ngerasa dijenguk oleh anaknya dihargai. Boleh kita menyembunyikan itu, yang penting sama-sama antara ayah dan ibu merasa dihargai dan dihormati. Jadi tidak boleh kita itu memilah itu ibu bapak kamu udah jahat, enggak. Orang tua tetap orang tua, karena nanti di akhirat kita akan dipanggil dengan nama orang tua kita. Tetaplah berbakti kepada orang tua. Masya Wallahu a'lam. Allah. Nih Bu. Jawab kenapa? Jadi tadi kalau kata Ustadz Kafi ya nggak apa-apa berangkat temuin ayahnya ya. Cuman nggak usah kasih tahu ibunya. Itu berarti bohongnya bohong putih dong ya Ustadz ya? Iya, Ya. jangan bilang, Mak, abis ketemu bapak. Ya, jangan. Ntar malah marah itu. Betul. Tapi Jangan. boleh juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz Nur Effendi, ini juga cukup bijak menunda dulu. Tetap mungkin bisa telepon dalam menjaga perasaan ibu, tapi nanti berharap sambil mendoakan semoga ibu memberikan ridhonya kepada anaknya. Begitu ya Bu ya? Bu, ini ngangguk-ngangguk aja pemelototin saya ini. Ustaz David, Ya, aus. bisa aja Ustaz. Silakan ada lagi yang mau nanya, angkat tangannya. Ya Allah ya Rabbi, silakan Ibu. Namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Mudrika dari Majelis Taklim Muhajirin Bulak Maca Permai, Bekasi Utara. Ustaz, saya mau bertanya, benarkah saat berbuka dan sahur itu doanya mustajab akan dikabulkan? Iya. Terima kasih Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perjelas. Benarkah saat berbuka dan sahur itu adalah waktu mustajab, artinya doa yang dikabulkan. Saya biasanya pas buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqa aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, lewat langsung tempe goreng.
lewat lontong sama kuah kacang. Iya, Doanya kapan selain doa itu? Nah, yang bagus tuh gimana? Dan benar nggak itu doa waktu yang mustajab? Silakan Baik, Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa ya. Redaksi hadis yang menyebutkan bahwa doa orang yang berpuasa itu mustajabah itu banyak. Yang pertama, lis-shaimi da'watun mustajabatun. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, doanya orang yang berpuasa itu mustajabah. Dalam riwayat lain dikatakan, doanya orang yang sedang berbuka puasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kaitannya orang yang tak kala berbuka puasa dan berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, jawabannya menurut para ulama karena dia mampu melaksanakan kewajiban dan juga segala sesuatu yang Allah perintahkan berupa puasa. Maka begitu selesai daripada dia melaksanakan puasa, Allah berikan reward melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan wahai Rasulullah, orang yang mampu berpuasa sampai akhir imanan wahtisaban, ganjarannya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang dia berpuasa justru kagak kuat, Ustaz David. Hanya apa? Illal ju' wal atos. Cuman lapar dan haus. Makanya ini saya saran kepada semuanya. Sunnahnya kalau buka puasa itu banyak-banyak doa. Jangan langsung hajar lontong, bakwan, kolak, Es belewah. es teh, semuanya dimakan. Belum doa. Bahkan dia bilang apa? Ustadz, udahlah saya duluan aja. Kan masing-masing sekarang Indonesia nih patokannya beda-beda masyarakat. Betul. Khususnya lagi berbuka. Betul. Ada yang dia mazhabnya mazhab TV. Nah, Ajannya bukanya lihat TV. ya, Kalau TV udah buka, dia buka. ya. Ada juga yang dia mazhabnya masjid sebelah. Ya. Kalau masjid belum ajan belum, nggak apa-apa Bu, ya kan? Jadi nggak jadi masalah. Ada juga yang mazhabnya via aplikasi. Handphone. Iya, Aplikasi kan handphone. begitu. Ya. Ada juga mazhabnya mazhab Google. Ada juga. Ada. Dia lihat di searching ajan hari ini, dia lihat. Itu kan ada perbedaan. Gitu, tergantung ibu-ibu dah maunya yang mana. Masing-masing pasti punya tanggung jawab masing-masing terhadap waktu. Tapi intinya selama berbuka, yang pertama adabnya begitu ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ambil air, Bismillahirrahmanirrahim, minum. Boleh didahului dengan doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar. Minum dah glek. Habis minum kemudian apa doa? Ada zahabal dhama'u wa batala'atil uruq wa thabatul ajru insyaallah. Itu boleh doa dah, ya Allah berikanlah saya panjang umur, ya Allah berikanlah saya banyak rizki. Apalagi yang bukber bukannya buka banyak doa ngomongin orang. Ya. Udah buka ini kan begitu. Banyakin doa begitu buka bersama banyak doa. Ya Allah mudah-mudahan jadi ajang silaturahim, panjang umur, sehat walafiat, taat ibadah kepada Allah. Nyampe dengan Idul Fitri, bertemu lagi bulan Ramadan. Jadi benar adanya. Mudah-mudahan kita perbanyak doa pada saat berbuka, menjadi wasilah harapan kita, tujuan kita, goyah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafadhal. Baik, silakan satu Ustaz. lagi itu David. Di waktu sahur juga ternyata itu momentum terbaik. Makanya saya boleh sarankan buat Bapak Ibu, jika kita masih mengalami saat ini bulan suci Ramadan, boleh jadi kemarin-kemarin masih sangat kurang peduli. Ya biasanya Bapak Ibu, ibu-ibu terutama nih, kalau dia bangun malam untuk urusan dia makan sahur, biasanya dia langsung sibuk dengan ngurusin buat sahurnya saja. Sementara mestinya ini momentum terbaik untuk dia ibadah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, karena memang di waktu itu waktu yang mustajabah, waktu yang terbaik. Allah. Di saat sepertiga malam itu waktu sahur, kalau kita minta sama Allah, doa sama Allah, apapun hajat-hajat kita itu, mestinya kita memanfaatkan momentum itu dengan sebaik-baiknya. Jangan seperti kebanyakan yang lain, Bang David. Orang-orang biasanya memang betul mempersiapkan, cuman lupa tuh dengan kesempatan yang saat itu dia dialamin. Ya. Jadi saran saya Bapak sekalian,
mulai nanti malam ya, ketika bangun jam 2, jam setengah 3, jangan mikir masalah makan dulu. Minimal ibu bapak luangin sebentaran nih. Bab Nabi bilang apa? Afsus salam bainakum wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ada 3 amal kata Rasulullah. Tebarkan salam di antara kalian, berikan orang makan, bangun di malam hari untuk ibadah. Di saat orang-orang kebanyakan tidur. Nah, Ramadan biasanya lebih gampang. Nah, doa dan ibadah, sholat termasuk, itu menjadi cara untuk kita meminta kepada Allah supaya hajat-hajat kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul juga kalau Ustaz Abdul Kahfi, di waktu buka puasa, di waktu sahur, itu saat-saat yang tepat untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Jadi kalau di waktu, ada juga yang beranggapan begini, untuk waktu sahur itu waktu yang paling pas itu setelah kita sahur atau sebelum sahur? Ini pertanyaan nih, orang suka nanya gitu. Pas lagi setelah makan sahur atau sebelum sahur kayak tadi jam 1, jam 2 gitu. Yang waktu mustajabnya tuh kapan gitu Ustaz? Kalau saya menganggap bahwa dua-duanya itu tetap menjadi momentum terbaik. Oke. Sebelum kita makan sahur atau setelah kita makan sahur. Atau pas waktu imsak. Tapi yang pasti gini, wafi apa dalam Al-Quran itu Ustaz Abdul Kahfi? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur-sahur itulah kita dianjurkan memperbanyak meminta ampunan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa kita banyak. Nah, saat itu saat yang tepat. Berarti waktu sahur itu yang biasa, yang bagus memang kalau sekarang jam 4-an lah kurang lebih, ya. Berarti jam-jam pasca itu masih bisa dimanfaatkan untuk beribadah sahur. Intinya kita harus tahu momentum waktu, kapan saja waktu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi waktu berbuka mustajabah, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Kan adzan buka, betul enggak? Doa pas lagi setelah adzan itu la yuraddu, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk waktu sahur, intiqal malaikah, ya. Ketika malaikat mencatat daripada amal-amal kita, dibawa daripada doa kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Bapak Ibu harus tahu waktu-waktu dan tempat di mana hal itu mustajabah untuk kita berdoa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz, Bu. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.